Hari ini kita bahas tentang faslun aqalludab ini, menguburkan mayat paling sedikit. Artinya sah hukumnya menguburkan jenazah hufratun, satu galian. Jadi cukup dengan satu galian. Ya, kalau sempurnanya kan seperti ini 2 meter. Tapi kalau misalnya tanahnya keras, yang tukang paculnya itu nggak banyak, susah, cukup satu galian. Terpenting adalah taktumu raihatahu, bisa menyimpan baunya mayat. Jadi baunya mayat itu sudah tidak sudah tercium lagi. Intinya kan adalah bagaimana menguburkan jenazah itu tidak tercium bau. Karena mayat itu baunya lebih bau daripada binatang. 1-2 hari itu bau, kecuali hamba Allah yang Allah berikan karomah, kemuliaan karena hafal Quran, karena amalnya yang baik, itu memang wangi. Walaupun tidak dikasih minyak wangi tetap wangi. Tapi karena kondisi normal biasanya mayat itu bau. Ya. Nah, syuhada Palestina itu wangi, ya kan ya? Dan itu kesaksian orang-orang yang melihat jenazah-jenazah syuhada Palestina itu wanginya luar biasa. Jadi ketika dalam kondisi perang sulit untuk menguburkan lengkap, boleh hukumnya menguburkan jenazah itu cukup satu galian. Artinya yang penting bisa menyimpan bau mayat. Wa tahrusuhu minas sibak, dan bisa menjaga dari binatang buas. Binatang buas yang suka dengan mayat. Misalnya Sumanto, bukan ya? Itu kan untuk orang yang makan mayat kan Sumanto kan? Bukan. Beda. Harimau, singa, anjing liar, atau binatang-binatang lain lah. Ya, suka dengan mayat manusia. Itu yang terpenting mah itu sebenarnya. Bisa menyimpan baunya mayat, bisa menyelamatkan, menjaga mayat dari binatang buas. Wa akmaluhu, sempurnanya, ini sempurnanya nih. Qomatun, orang berdiri, orang dewasa ya. Hani lah yang tinggi itu ya, berdiri. Yudau khoduhu, tangannya mengulurkan. Alat turab, di atas tanah. Jadi sekitar 2 meter lah. Sekitar kira-kira 2 meter. Nah itu 2 meter tuh. Jarak tanah yang bawah sampai ke atas 2 meter. Wa yajibu taujuhu ilal kiblah, dan wajib pipinya mayat itu nih, wajahnya ini dihadapkan ke kiblat. Wajib hukumnya sama dengan ketika kita sholat menghadap kiblat, ketika tidur menghadap kiblat, ketika kita mati pun wajah kita dihadapkan ke kiblat. Itu wajib, bukan wajib. Makanya pentingnya ilmu nih. Jadi jangan sembarangan orang menguburkan mayat tanpa ilmu. Sebab kalau salah, ini yang berdosa orang yang menguburkan itu. Ya. Jadi tukang kubur, gali kubur itu profesi yang luar biasa tuh. Ya, harus tahu ilmu syariat, tahu ilmu fikih. Coba bedakan dengan mayat-mayat orang-orang kafir. Ya kan? Hadapnya kan macam-macam, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang utara, ada yang selatan. Tapi mayat muslim dihadapkan ke kiblat. Di sekarang ini kan jenazah itu atau makam itu semakin hari kan tanahnya semakin berkurang. Ya kan? Mayat setiap hari pasti ada yang meninggal. Contoh misalnya mertua Abi ini meninggal. Kemudian yang perempuan tuh 2 tahun yang lalu. Ketika menguburkan mertua Abi yang laki-laki, itu sudah jauh jaraknya. Wah, udah banyak amat nih, dulu masih kosong nih lahan. Sangat singkat itu 2 tahun, dalam proses 2 tahun itu hampir berapa ratus meter itu tertutup. Yang dulunya masih kosong, lahan kosong. Makanya apa yang dilakukan Saudi Arabia ya dengan cara yang efektif, menguburkan ke baki, menguburkan mayat ke makam-makam orang yang ibadah haji atau umroh, itu bentuknya kan beda dengan makam kita gitu.
dia bikin coran di atasnya, bisa dipindahkan. Jadi dalam sekian tahun, sekitar ada yang mengatakan 2 tahun, itu mayat nggak selama-lamanya di situ, dipindahkan ke tempat wallahu alam saya nggak tahu di mana, dan diganti mayat yang baru lagi. Makanya setiap jamaah haji umrah yang meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah itu nggak selama-lamanya di makam itu, kecuali orang-orang terpilih, ulama misalnya, ya kan, orang-orang yang dikenal sebagai ulama terkemuka begitu dan sebagainya, itu biasanya memang terus di situ. Tapi kalau enggak dipindahin. Ini untuk menyikapi lahan untuk makam itu semakin hari semakin mengecil karena orang yang meninggal makin banyak kan. Caranya begitu. Itu bagus tuh caranya, efektif tuh. Nah, makanya sekarang makam di kampung saja itu setiap bulan kita harus ada iuran. Setiap bulan bayar tuh. Dulu 5.000, sekarang 10.000. Nah, kalau orang luar meninggal di sini, dia harus bayar tuh uang tanah kalau nggak salah 3 jutaan. Apa 2 juta, antara 2 juta sampai 3 juta. Karena dia orang luar, tapi kalau punya KTP sini dan dia ikut iuran itu nggak mahal. Sampai mau meninggal pun bayar. Ya Allah ya. Itulah. Apalagi sekarang ada kapling ya, makam yang harganya melebihi harga perumahan. Seperti di Karawang tuh. Namanya apa tuh? Apa tuh repes apa gitu ya. Itu harga makamnya dengan 1 M. 1 miliar. Tapi harus diingat, walaupun makamnya harganya 1 miliar, makamnya harganya hanya ratusan ribu, malaikat nggak takut. Apa jangan gara-gara nanti makam ini 1 miliar di Karawang itu, malaikat nggak mau nanya man rabbuka man nabiyuka. Kenapa nggak mau nanya malaikat? Karena harus lapor dulu sama Gupron. Karena dia yang bisa bahasa malaikat katanya, bahasa Suryanti ya, apa Suryanti aja deh. Aduh, ada aneh aja. Allahu Akbar. Ini yang terjadi kan. Nah itu ya. Jadi pasal ini menjelaskan di halaman 26 kitab Safinatun Najah, menguburkan mayat ya sah hukumnya. Yang terpenting mayat tadi tidak tercium bau dan selamat dari binatang buas, walaupun hanya setengah meter, sah hukumnya. Tapi kalau kondisi normal, sempurnanya adalah yang nguburin itu bisa berdiri sekitar 2 meter, tangannya menjulurkan. 2 meter itu yang umumnya, yang sempurna. Dan wajib ya pipinya mayat itu dihadapkan ke kiblat, wajahnya dihadapkan ke kiblat gitu ya. Lalu ada pertanyaan, bolehkah mengajar dan komatkan? Kan itu enggak ada perintahnya. Iya, ini kias namanya. Jadi dalam syariat Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada kias. Kias itu membandingkan hukum yang disunahkan, yaitu ketika seorang yang lahir, anak bayi yang lahir, telinga kanan diajankan, telinga kiri dikomatkan. Nah, ketika wafat pun begitu, diajankan telinga kanan, telinga kiri dikomatkan. Nah, seperti namanya kias itu. Karena orang-orang salafi kan nggak ada itu. Nggak ada orang yang salafi itu mengajarkan dan mengkomatkan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat itu neraka. Jadi kalau orang yang mengajarkan mengkomatkan jenazah masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Dan itu terjadi ya. Coba dah kata orang-orang, lihat di YouTube-nya orang Wahabi Salafi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.